Ini mah malah digituin coba, dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, tuh dimasukin neraka. Allahu Akbar, diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam, bos. Saya nih heran guys, Ustadz Kenama ini dapat ajaran ini dari mana coba? Asal ngomong dan gak ada dasarnya sama sekali. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali soal Ustadz Kenama. Jadi memang ajarannya banyak hal yang suka-suka sendiri ya. Dan kebanyakan darinya memang gak ada dasarnya sama sekali. Intinya pokoknya asal ngajarin, ya pokoknya sesuai dengan hatinya, entah itu benar apa enggak ya terserah. Yang penting dia omongin aja, yang penting jamaahnya itu seneng dengar ceramahnya. Tapi kita akan teliti apakah yang disampaikan ini berdasarkan sesuatu yang benar atau enggak. Dan ini penting karena kalau dalam Kristen sendiri kan terbiasa ya, kayak kita membahas ayat tertentu, kita mencari referensi sebagai ayat-ayat pendukung ataupun sebagai pandangan-pandangan pendukung untuk mengajarkannya. Tanpa itu maka ajaran itu bisa jadi melenceng atau hanya pikiran kita saja. Dalam ilmu homiletik tentunya itu adalah sesuatu yang salah jika ngomong tanpa referensi. Tapi sepertinya biasa bagi Pak Kenama dan jemaahnya, sehingga dia bisa mengajarkan sesuatu tanpa ada dasar yang benar. Mari kita langsung dengar aja ya ceramahnya. Cintai, sayangin, cium-cium bila perlu. Caranya gimana cium-cium Yesus? Cium Rasulullah. Nah, di sini Ustadz Kenama mengatakan bahwa ciumilah Yesus. Ya, sekali lagi Yesus. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Dan kalau dibilang di sini Ustadz Kenama mengatakan ciumilah Yesus. Dengan cara apa? Ciumilah Rasulullah atau Muhammad. Nah, ini satu ajaran, cobalah perhatikan baik-baik. Apakah ajaran ini benar-benar berdasarkan sesuatu apa sebenarnya enggak? Yang jadi pertanyaan bagi saya, adakah ayat yang menunjukkan bahwa jika seseorang ingin mencintai Yesus, menciumi Yesus, maka dia harus menciumi Muhammad? Ada nggak dasarnya gitu loh di dalam Alkitab ataupun dalam kitabnya Pak Kenama? Kalau dalam Alkitab jelas nggak ada sama sekali. Saya seumur hidup baca Alkitab belum pernah menjumpai ada statement yang mengatakan bahwa jika ingin menciumi Yesus, ciumilah Rasulullah. Saya belum pernah ketemu. Sekarang saya tanyalah, di mana ayatnya? Di kitabnya Anda. Ada nggak? Kalau pakai nama bisa menunjukkan ataupun teman-teman yang lain bisa menunjukkan, nanti saya akan percayalah. Nggak perlu saya luruskan, saya akan hapus video ini. Tapi persoalannya kan pasti nggak ada kan ayat itu kan. Kenapa? Karena ngomong tanpa referensi, karena ngomong tanpa dasar. Kalaupun ada referensi buku, tanya lagi buku itu mendasarkan ayat itu atau pengajaran itu dari ayat mana, begitu loh. Oke, kita lanjut ya. Dengan cium dan jatuh cinta sungguh-sungguh kepada Rasulullah, semua nabi termasuk Isa sudah engkau cintai. Semua, nggak perlu disebutin, semua udah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka itu saya paling suka ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina. Dari mulai Rasulullah sampai Ibrahim masuk semua, masuk termasuk. Jadi menciumi nabi-nabi ini ketika dia sholat katanya. Bagaimana ceritanya gitu? Bagaimana ceritanya bisa mencintai Adam, Hawa mungkin ya, Abraham dan nabi-nabi yang lainnya, nabi-nabi yang bahkan dikatakan situ Yesus, dengan cara menciumi waktu sholat. Dan ini sesuatu hal yang gak berdasar kan. Sholat ini sebenarnya tujuannya untuk Tuhan atau sebenarnya untuk para nabi itu yang diciumi? Yang mana? Saya bingung juga gitu. Karena apa? Karena memang gak ada dasarnya. Coba dibahas ayatnya teliti. Ada gak gitu. Jangan mengklaim bahwa Anda mencintai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
dengan cara melakukan itu. Karena itu hanya sebatas klaim saja, tanpa ayat yang mendasarinya. Nah, Adam termasuk Noah, masuk semua udah. Saya ciumin tiap hari saya sholat. Ketika saya sungguh-sungguh mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah malah digituin coba, dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, tuh dimasukin neraka. Allahu Akbar, diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam, bos. Ini Nabi Allah, muliakan dia, gitu. Nah, banyak orang Islam yang belum mengerti ini. Insya Allah menjadi. Terusin Ustaz, maaf, jangan marah ya Ustaz. Jadi menurut Kiai Nama ini, bagaimana ketika Yesus itu diadukan di Pontius Pilatus, disalibkan, itu artinya tidak memuliakan Yesus. Yang memuliakan justru Ustadz Kiai Nama, karena tiap hari menciumi nabinya. Cara berpikir ini sebenarnya bukan cara berpikir Kristen. Saya sangat-sangat 1000% ragu dengan Kiai Nama ini yang mengaku pernah pendeta dan pernah belajar di Israel. Karena gini loh, sekarang pertanyaannya, siapa sebenarnya yang menyalibkan Yesus? Apakah yang menyalibkan Yesus itu pengikut Yesus, para murid Yesus yang mengadukan ke Pontius Pilatus? Apakah itu murid Yesus? Apakah yang pada akhirnya membunuh Yesus itu adalah mereka, yaitu murid-murid Yesus? Kan bukan. Jadi sebenarnya kisah yang tertulis dalam Alkitab itu adalah kisah sejarah. Paham ya? Sejarah yang tercatat sesuai fakta yang terjadi. Jadi bukan orang Kristen gak memuliakan Yesus. Orang yang menyalibkan prajurit Romawi, dan juga mereka yang menyalibkan itu dan melaporkan itu kan Yahudi, tapi Yahudi yang gak percaya Yesus kan, bukan pengikut Yesus. Tetapi Yahudi yang percaya Yesus, mereka mengikut Yesus dengan setia dan mereka tidak memberontak. Sejarah yang sedemikian sederhana ini aja pakai nama gak bisa paham, gak bisa mengerti. Lah kok ngaku mantan pendeta gitu loh. Jadi bukan berarti ketika ada kisah penyaliban di situ berarti Yesus tidak dihargai. Enggak. Itu fakta tertulis. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara menghargai Yesus, mencintai Yesus, mengasihi Yesus? Apakah harus dengan cara yaitu menciumi nabinya pakai nama gitu? Ya enggak. Lalu bagaimana? Kita akan mendengar sendiri dari mulut perkataan Yesus Kristus ya. Apakah ada keluar nanti statement bahwa jika engkau mengasihiku, maka ciumilah nabinya pakai nama? Apakah ada seperti itu? Mari kita cek. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika seorang mengasihiku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi cara yang paling tepat untuk mengasihi Yesus, menciumi Yesus istilahnya, yaitu dengan cara apa di sini? Menuruti firman-Nya Tuhan, mengikuti firman-Nya Yesus. Jadi bukan mencintai nabinya pakai nama, tapi Yesus mengatakan bahwa melakukan firman perintahnya itulah bentuk mengasihi Yesus Kristus. Ya kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang benar, tidak membunuh, tidak berzina dan lain-lain, itu sebuah bentuk bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Contohnya kamu mengasihi pacarmu, lalu pacarmu telepon, sayang, tolong dong jemput saya pulang sekolah gitu kan contohnya. Apa yang akan kamu lakukan? Pasti akan menuruti apa yang dia katakan. Ya sudah, saya datang ya, saya jemput 5 menit lagi. Nanti kamu siap-siap untuk kita pulang. Contohnya kayak gitu. Atau suami istri. Lalu suaminya bilang, "Mah, aduh kayaknya saya ini pengen kopi deh." Kemudian istrinya pergi buatin kopi sugan ini, "Pak." Kemudian istrinya bilang, "Pak, saya juga ini kayaknya mau belanja tas baru nih." Lalu bapaknya, nggak usah, nggak ada uang, masa gitu. Belikanlah tas baru contohnya gitu. Bagaimana saling mengikuti kehendaknya
masing-masing dari pribadi itulah bukti mengasihi. Ya beda kalau memang gak ada uang kan, ya, sama-sama tahu. Tapi jelas mencintai, mengasihi seseorang, kita harus melakukan apa yang menjadi perintahnya. Mengasihi Yesus berarti kita harus mengikuti apa yang Yesus katakan dan mau. Bahkan dalam Yohanes 21 ayat 16 dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini juga dikatakan bagaimana jika Petrus mengasihi Yesus, maka gembalakanlah domba-domba. Artinya bukan pergi cari domba digembalakan ke padang. Enggak, ini adalah kata kiasan yang artinya adalah pimpinlah umatku, jemaatku, pengikutku. Pimpinlah dia dengan baik, maka engkau akan mengasihi aku. Paham ya? Nggak ada dibilang di sini kamu harus menciumi nabinya Kainama ya nanti kalau kamu mau mengasihiku. Kan nggak ada kayak gitu. Seorang hamba Tuhan, yaitu ketika kita mengasihi Tuhan, hal penting yang harus dilakukan adalah ya memimpin jemaatnya dengan baik ke arah kebenaran, bukan dimasukin jurang kan gitu. Dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kamu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sesama manusia kita harus saling mengasihi. Maka di situ adalah bentuk di mana kita mengasihi Yesus Kristus. Bukan mengasihi nabinya lagi kayak nama. Jadi jangan diplesetin pakai nama. Itu gak bagus. Dalam Matius 25 ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau harus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Yang artinya gini, pertanyaannya adalah, ya bagaimana caranya saya mengasihi, mengunjungi, memberi makan engkau Yesus? Padahal engkau kan gak lapar contohnya. Padahal kan engkau mungkin nanti sudah di surga. Caranya gimana? Apakah dengan menciumi nabinya Ustadz Kainama? Enggak. Di ayat 40 dikatakan, dan raja itu menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang artinya apa yang kita lakukan untuk orang-orang miskin, kita memberi sesuatu pada mereka, merawat mereka dalam ketidakberdayaan mereka, itu adalah bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Jika ketemu orang yang kelaparan, kita kasih makan, dia haus kita kasih minum, dia kekurangan kita kasih uang, itu sudah bentuk bagaimana kita mengasihi Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar lagi, tapi bukan kita menciumi nabinya ataupun melakukan sholat. Sekarang ini pertanyaannya, di Kristen pun ketika kita beribadah terus menerus gereja, dimanapun setiap persekutuan kita melakukan ibadah kepada Tuhan, tapi kalau tidak pergi membantu orang-orang yang susah, apakah itu juga bentuk mengasihi? Ya enggak, belum lengkap, belum sempurna itu. Makanya bagaimana ketika kita mengasihi Yesus, sudah sepatutnya kita datang kepada orang-orang lain yang kesusahan untuk kita tolong. Dari beberapa hal ini sudah jelas ya, bahwa mengasihi Yesus Kristus bukanlah dengan cara mengasihi nabinya Kainama. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa cintailah Yesus dengan cara mencintai nabi saya, itu tidaklah mendasar. Itu hanya omongannya dia yang tidak bisa dibuktikan sama sekali. Oke ya? Jadi bukan berarti ketika ada kisah penyalipan dalam Alkitab itu orang Kristen gak mengasihi, tidak menghormati Yesus. No, tidak. Itu catatan sejarah yang membuktikan bagaimana Allah yang mulia itu rela direndahkan untuk menebus tiap manusia punya dosa. Termasuk dosanya Pak Ustadz Kainama bisa dihapuskan seandainya Ustadz Kainama ini believe in Christ, percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Anda bisa percaya kepada pengorbanan sapi, tapi masa Anda gak percaya kepada pengorbanan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus yang menebus dosa manusia?
Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya Luis Prastio. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Dan juga buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di DM saya atau di kolom komentar, saya akan menjawabnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang dengan setia menonton video ini. Jika ada hal-hal yang pengen dibahas, contohnya Mas ini ada bahan untuk Mas bahas ini supaya kita mengerti, jangan sungkan-sungkan ya guys. Saya akan membahasnya. Dan sampai ketemu kembali, jangan baperan jadi orang, tapi carilah kebenaran. Luis Prastio di sini. God be with you all.